Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Sabrina dari Prodi PAI semester 4. Saya akan menjelaskan tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Kita mulai dari pengertiannya ya. Yang pertama, pengertian beriman kepada malaikat. Sebelum kita langsung, apa sih pengertian dari beriman kepada malaikat? Kita harus tahu dulu nih, beriman itu apa artinya? Kita mulai dari iman. Iman yaitu artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah, mengimani dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Yang kedua, tadi kita sudah tahu apa itu arti iman. Yang kedua, malaikat. Malaikat menurut bahasa berasal dari kata laka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, inti dari beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat hukumnya adalah fardu ain. Apa sih fardu ain itu? Yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa ya? Rukun iman yang kedua. Rukun iman itu ada berapa? Coba kita ingat-ingat lagi. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Kewajiban iman kepada malaikat sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di hari akhir nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Penggambaran wujud dari malaikat terdapat dalam Quran Surah Fatir ayat 1 yang menyebutkan bahwa malaikat merupakan utusan Allah SWT yang memiliki sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Jumlah malaikat, nama-nama malaikat, dan tugasnya. Tak ada yang tahu pasti jumlah seluruh malaikat berapa. Tetapi, sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui 10 malaikat saja yang terdiri dari yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail merupakan malaikat yang tugasnya mengurus urusan makhluk Allah SWT, termasuk mengatur rezeki terutama manusia. Di antaranya yang diatur adalah air, hujan, pembagian rizki bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel merupakan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israfil yang keempat nih. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala pada tiupan pertama untuk menakutkan dan memporak-porandakan dunia.
Tiupan yang kedua untuk mematikan para malaikat. Dan tiupan yang ketiga ini untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati atau telah tiada. Yang kelima adalah malaikat mungkar. Yang keenam adalah malaikat nakir. Tugas malaikat mungkar dan nakir sama. Jadi tugas mereka adalah menanyakan orang yang telah meninggal di dalam kubur. Sekarang yang ketujuh, malaikat rokib. Malaikat rokib tugasnya mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat malik. Tugas malaikat malik yaitu menjaga dan mengawasi neraka. Yang kesepuluh malaikat ridwan. Malaikat ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Hikmah mengimani malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia mendapatkan banyak karunia. Yang ketiga, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Dan yang terakhir, yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Izrail. Mungkar nakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal kebaikan. Atid catat amal buruk. Ridwan menjaga surga, menjaga neraka malaikat malik. Hahaha.